Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmani Putri, NIM 204105020056. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan dari matkul Ekonomi Mikro Islam, yaitu mengenai perilaku produsen. Pertama yaitu mengenai pengertian produksi dalam Islam. Pengertian produksi dalam Islam adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam, atau dengan kata lain, penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya yaitu perusahaan air. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, pengertian produsen adalah kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Contohnya adalah perusahaan mebel. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup produksi. Ruang lingkup produksi meliputi 3 hal, yaitu kegiatan produksi, proses produksi, dan faktor produksi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Dan yang kedua yaitu proses produksi, yaitu merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna itu ada beberapa, yaitu nilai guna bentuk, nilai guna jasa, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna milik. Yang ketiga yaitu faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yaitu meliputi faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi keahlian atau skill. Namun berdasarkan tingkat produksinya itu ada 2, yaitu faktor produksi tetap atau fixed input, dan yang kedua yaitu faktor produksi variabel atau variable input. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk mencari maslahah maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Namun secara spesifiknya, tujuan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, yang kedua menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, yang ketiga menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, dan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau uang secara maksimal. Namun dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen adalah maslahah maximizer, yaitu mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain, sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Keuntungan kerja dan tawakal. Keuntungan merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah, sedangkan kerja adalah salah satu cara halal untuk memperoleh harta dan hak milik yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Dan ketakwaan atau tawakal adalah bentuk kerja keras karena Allah dan keadaan di mana seseorang berusaha merubah keadaan hidupnya dengan kerja keras. Kedua yaitu kegiatan produksi pada masa Rasulullah. Kegiatan produksi pada masa Rasulullah yaitu yang pertama pembuatan senjata dan segala usaha dari besi, yang kedua perusahaan tenun menenun, yang ketiga perusahaan kayu dan pembuatan bangunan, yang keempat perusahaan meriam kayu, yang kelima perusahaan perhiasan dan kosmetik, dan yang keenam arsitektur perumahan, yang ketujuh perusahaan alat timbangan, yang ke-8 pembuatan alat-alat berburu, yang ke-9 perusahaan perkapalan, ke-10 pekerjaan kedokteran, 11 usaha penerjemah buku, dan yang terakhir adalah usaha kesenian dan kebudayaan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai formulasi maslahah produsen. Maslahah terdiri dari manfaat dan berkah. Rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen yaitu maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah, atau dengan fungsi M sama dengan P ditambah B.
Ketiga yaitu keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total atau total revenue atau TR dengan biaya totalnya atau total cost atau TC, yaitu keuntungan sama dengan TR dikurangi TC. Untuk mendapatkan berkah revenue atau BR dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut atau berkah cost, yaitu B sama dengan BR dikurangi BC sama dengan min BC. Masalah bisa ditulis kembali menjadi M sama dengan TR dikurangi TC dikurangi BC. Nilai-nilai dalam produksi. Nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi berwawasan jangka panjang, menepati janji dan kontrak, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. 5. Memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Ketujuh, menghormati hak milik individu. 8. Mengikuti syariat sah dan rukun akad. Kesembilan, adil dalam bertransaksi. Yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Kesebelas, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Ke-12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai perilaku produsen. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.